Ini hari yang spesial karena di hari kunjungan ke Prancis, di mana kita diundang menjadi tamu kehormatan Pak Presiden di Bastille Day, kita meluncurkan Kadin GEO atau GEO, singkatan dari Global Engagement Office. Mengapa? Karena kita melihat pemerintah di bawah pimpinan Pak Prabowo sangat aktif secara internasional. Untuk apa? Untuk bisa membuat diplomasi yang baik. Tapi dari Kadin tentu fokusnya adalah di perdagangan dan juga investasi. Inilah gunanya Kadin Global Engagement Office. Nah, karena kita melihat bahwa Kadin itu mendampingi pemerintah untuk kegiatan-kegiatan multilateral seperti ASEAN, APEC, lalu sampai ke G20, lalu nanti BRICS, OECD, COP, World Economic Forum. Nah, tapi kita pengen mempunyai suatu narasi yang konsisten dan ujungnya membawa manfaat untuk tadi perdagangan dan investasi. Nah, kenapa? Karena perdagangan dan investasi itu juga ujung-ujungnya membawa lapangan kerja buat Indonesia. Jadi itu alasan kita membuat Kadin GEO ini. Yang kedua, juga kami melihat timingnya tepat sekali. Di tengah lagi gunjang-gancing bicara mengenai tarif, terutama dengan Amerika. Kemarin Pak Presiden memberikan sinyal positif dengan inaugurasi dari EU SEPA. Memang baru bulan September diteken secara formal, lalu mungkin setahun untuk ratifikasi, tapi ini suatu pasar yang sangat besar. Nggak banyak yang tahu bahwa jumlah impor barang ke Eropa itu ada 7 triliun US dollar. Itu hampir 2 kali lipat dari Amerika. Nah, tapi Indonesia belum memanfaatkan terlalu banyak. Mudah-mudahan dengan tarif yang bisa dibilang 0% itu tentu banyak sekali manfaatnya. Nah, dan yang kedua, saya juga melihat bahwa di Kadin ini bekerja sama dengan pemerintah pusat cukup erat, tapi juga kita mesti memikirkan teman-teman di kabupaten dan juga di kota selain daripada provinsi. Nah, dan kita lihat juga program-program Pak Presiden itu banyak sekali yang menyentuh masyarakat luas, seperti misalnya NBG, nah, dan lalu juga seperti KUR, lalu juga Koperasi Merah Putih. Nah, tadi kita tidak lupa, biarpun kita bicara mengenai perdagangan yang tinggi, investasi yang besar, kita menanyakan juga pada teman-teman di Prancis kali ini apa yang bisa dibantu. Tadi kebetulan saya punya counterpart, yaitu CEO dari Danone yang merupakan ketua bersama di French Indonesia Business Council, mengatakan bahwa dia sangat support karena dia melihat semakin sehat orang Indonesia, semakin besar mereka bisa berkiprah. Dan kita ketahui MBG itu tujuannya mau bikin puluhan ribu, 30 ribu dapur atau SPPG. Penyerapannya juga perlu digenjot. Nah, ini kita melihat tentunya swasta punya peran banyak. Nah, saya juga senang ada teman-teman pimpinan-pimpinan media, karena di sini media punya peran sangat penting. Bagaimana menarik benang merah antara aktivitas internasional sampai kepada yang dilakukan hari per hari kepada UMKM kita. Nah, di sini juga kita bisa melihat secara jernih bahwa walaupun di Indonesia banyak sekali yang menjadi tantangan di ekonomi, itu clear ya. Nah, akan tetapi kita melihat juga peluang yang luar biasa, dan kalau dibandingkan dengan negara lain, growth story kita masih lebih menarik. Dengan jumlah yang mungkin belum 5% pada saat ini, tapi taruhlah 4,8%, tapi inflasinya juga tertata. Lalu dengan ada Danantara, kita lihat banyak sekali kemampuan untuk berinvestasi bersama dengan negara-negara lain, jadi mereka merasa nyaman. Jadi bukan masuk kita ke sini untuk hanya datang ke parade Bastille yang tentunya merupakan tujuan balasan, tapi kita memikirkan kita bisa bawa apa, baik dari EU yang kemarin tanda tangan awal Brussels maupun di Paris melanjutkan apa yang kami sudah upayakan dengan pihak Prancis. Jadi ya kita cukup optimis, dan Indonesia saya rasa ya senario pertama tentunya Barat dan Timur berkompetisi. Ya kita bisa terhimpit di tengah-tengah. Tapi senario yang lebih bagus ialah kita bisa berkawan kepada dua-duanya dan mendapatkan manfaat yang banyak untuk masyarakat dunia usaha Indonesia. Pak Anin, setelah ada perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa ini, masih ada nggak sih kekhawatiran dari pengusaha itu terutama yang di tanah air? Saya rasa sih ini suatu terobosan yang menarik. Tentu kita mesti siap dari sekarang, karena setahun ratifikasi itu tidak lama ya.
Jumlah perdagangannya kan sekitar 27 miliar, hampir 30 miliar. Nah, ini dengan segala macam hambatan yang ada pada saat ini. Hambatan baik yang berupa tarif maupun non tarif. Seperti misalnya kita bicara untuk palm oil, terutama ya. Nah, tapi begitu sudah ada kesepakatan dan sudah ada kejelasan mengenai produk-produk tertentu, saya yakin yang tadi hampir 30 miliar dolar itu angkanya bisa double. Nah, kalau double itu artinya lebih besar daripada Amerika. Nah, kita tidak mengatakan yang Amerika itu tidak kita fokuskan. Kita ingin sekali memfokuskan Amerika, Cina, dan negara-negara lain.